Oke, selamat pagi Binusian. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan dari Laboratorium Sistem Informasi. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber, yaitu adalah Bapak Ali Gunawan. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak Ali. Selamat pagi semuanya. Iya, jadi teman-teman kita di sini bakal membicarakan tentang mengenal karir sebagai project management gitu teman-teman dengan Bapak Ali Gunawan. Sebelumnya Bapak Ali boleh diceritakan perkenalan terlebih dahulu, mungkin kesibukannya dan sekarang sedang apa aja gitu Pak. Silakan Pak. Oke, jadi saya mulai mengajar di BINUS dari tahun 2000 sampai sekarang, tapi saya juga bekerja sebagai IT. Ya, lalu tahun 2013 ya saya mulai mencoba untuk membuat menjadi IT consultant, ya kan. Tapi selama perjalanan hidup saya sih dari tahun 2000 sampai sekarang sih sudah memang banyak pegang project ya. Banyak sih proyek-proyek ERP, aplikasi ERP dari luar atau dari dalam yang pernah saya implementasikan. Saya pernah jadi sistem analis, jadi developer, jadi bisnis analis, atau jadi project manager juga pernah seperti itu. Ya, sekian dah profil dari saya. Baik, terima kasih Pak Ali. Wah, berarti kalau saya dengar-dengar itu pengalaman Pak Ali memang sudah banyak ya di berbagai role, berbagai job ya Pak. Betul. Jadi Kalau saya pernah menangani perusahaan garment, pabrik busa, mobil, restoran, bumbu, pernah pabrik kecap, pabrik nugget, sama sosis. Sisanya itu saya ingat, sisanya udah banyak yang lupa lah. Seperti itu. baik Pak, mungkin pertanyaan kedua dari saya Pak, kalau secara khusus sebagai project manager gitu ya Pak, Bapak memulainya itu dari tahun 2000 atau dari kapan tuh? Oke, jadi waktu saya lulus tahun 98, itu saya sudah bekerja sebagai IT consultant untuk implementasi Human Resource Information System. Ya, waktu itu masih sebagai developer lah ya. Lalu saya sebagai project manager itu yaitu tahun 2000. Waktu saya pindah ke perusahaan kedua di mana dia implementasi ERP. Waktu itu kita tim handle group dan saya sebagai project manager. Jadi dari tahun 2000 sampai 2003, 3 tahun implementasi untuk grup sekitar ada 4 PT. Dengan tim waktu itu kita 13 orang. Itu pengalaman pertama ya. Baik Pak, berarti udah 21 tahun ya Bapak menjadi project manager seperti itu ya? Iya, seperti itu. Pegang project lah. Pegang Seperti itu. project. Nah, baik Pak. Kalau menurut Bapak sebagai project manager gitu, apakah di masa pandemi ini itu tetap dibutuhkan, Pak? Oh, Iya. bahkan sekarang di masa pandemi lebih mudah karena orang-orang sudah bisa menerima untuk meeting secara online. Ya kan, sometimes ada beberapa user yang tetap mengharapkan kita datang secara offline gitu loh. Tapi sudah banyak yang mengerti kita bisa melakukan secara online. Tapi kalau tadi bilang peran project manager itu tetap diperlukan, mau masa COVID atau nggak COVID nggak ada masalah, tetap dibutuhkan perannya. Baik Pak, berarti tidak ada masalah ya untuk karir project manager baik sebelum COVID, pas lagi COVID pandemi ini maupun nanti setelah COVID gitu ya Pak. Project Nggak manager ada ini salah masalah. satu job yang bakal tetap ya ada gitu ya, tetap dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan mungkin nih Pak. Oh pasti, karena dia yang akan mereport salah satunya ke owner atau ke CEO mengenai progres project yang dihandle. Baik Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kalau sebagai seseorang anak mahasiswa sistem informasi, itu yang harus kita persiapkan untuk menjadi project manager itu apa tuh Pak? Dari sejak mahasiswa kah atau sampai seterusnya Pak? Oke, sebenarnya project manager, kalau mau jadi project manager itu yang penting, kalau kita ngomong project manager di sistem informasi ya, bukan project manager yang lain ya, itu sebenarnya sebelum menjadi project manager itu saya sarankan dia pernah menjadi sistem analis dulu, jadi bisnis analis, jadi implementator, atau bahkan jadi developer. Ya, dan pastikan dia harus bisa
punya kemampuan communication skill, ya approach, assessment, sama bagaimana menggandeng mereka itu biar bisa berkolaborasi dengan kita semua gitu loh. Itu yang paling penting sebelum menjadi project manager. Baik Pak, berarti project manager ini bukan suatu role yang tiba-tiba kita bisa jadi gitu ya Pak. Harus kita mulai dulu dari sistem analis, kita harus mulai dulu dari bisnis analis, seperti itu Pak. Ya, karena kalau dan kita juga mesti punya kemampuan teknis. Jadi kalau project manajernya misalnya kita pegang projectnya pakai Java, ya minimal kita harus ngerti Java itu, ya kita nggak perlu tahu sampai detail, tapi minimal kita tahu sehingga kita pada saat pembuatan timeline atau membuat analisa risiko kita tahu apa yang akan timbul gitu loh, kira-kira begitu. Baik Pak, berarti untuk supaya sebagai project manager nanti kita sudah mengerti ya bisa menjadi pemimpin yang baik ya Pak, karena sudah pernah menjalankan posisi-posisi yang memang dibutuhkan seperti sistem analis dan lain-lain. Ya, Baik betul. Pak. Untuk selanjutnya Pak, kalau kita menjadi seorang project manager, berapa tahun kira-kira kita dapat menjadi orang yang memang ahli di bidang tersebut Pak? Oke, kalau mau ahli itu agak sulit ya, karena sebagai project manager itu kan kita mesti tahu, kita bukan ahli ya. Misalnya hari ini saya pegang projectnya perusahaan garment gitu kan, terus kita besoknya pindah ke pabrik busa gitu. Nah, pengalaman kita sih ada, tapi kan bisnis prosesnya kita mesti mulai lagi. Apalagi pada saat dulu saya project manajernya waktu tahun 2000 itu kan kita masih pakai aplikasi seperti Delphi dan Visual. Lalu pada saat tahun 2003 sudah project berbasis web, ya kan. Terus project berbasis Android. Jadi ilmunya sih masih ada ya. Sama kayak kita bilang bikin program payroll system, bikin inventory system. Payroll system mah gitu-gitu aja, ya kan. Modul absen ya gitu-gitu. Tapi kan secara teknologi berubah, berkembang kan. Nah, itu yang harus tetap kita ikutin juga. Selain pengalaman kita, tapi teknis itu harus kita ikut pelajari lah konseptualnya, seperti itu. Baik Pak, berarti memang sebagai ahli ya tidak bisa ditentukan ya, tergantung bagaimana diri kita nanti bisa melakukan suatu proyek tersebut ya Pak. Ya, yang paling penting sih kita bisa punya ada communication skill dan leadership yang cukup baik. Itu paling penting di luar teknis ya kita bilang. Baik Pak. Baik. Menurut Pak Ali nih, tantangan apa sih yang biasanya bakal kita temui saat menjadi project manager? Dan menurut Pak Ali, secara pribadi, bagaimana sih untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Oke, yang sering terjadi di menghandle sebuah project itu pertama biasanya deadline, ya. Kadang-kadang diberikan deadline yang cukup ketat ya, seperti itu. Begitu juga yang menjadi kesulitan kalau kita dapat satu tim yang kita belum ketahui kelemahan dan kekuatannya. Ya misalnya, oke Ali, you bikin tim ya, ini tim kamu gitu. Tapi kita belum pernah ada koordinasi. Seperti orang main sepak bola kan belum tahu nih pemainnya. Kalau saya pemain tengah, itu pemain serang, itu saya kapan harus oper bola, seperti itu. Ya, jadi kita harus mengenal anggota tim kita, kelemahan dan kekuatannya. Gitu loh. Itu. Dan juga yang menjadi masalah berikut, sometimes yang menjadi masalah sekarang ini kan kita sudah pasar bebas ya, global ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pegang project IT itu perusahaan itu kadang-kadang suka merubah kebijakan, suka merubah bisnis proses. Bukan mereka sengaja ya, mereka merubah itu karena kebutuhan, ya karena kebutuhan. Jadi kadang-kadang kalau project yang terlalu panjang itu resiko gagalnya cukup tinggi, seperti itu. Berarti kalau memang kata Bapak project yang makin panjang resiko gagalnya makin tinggi, menurut Pak Ali itu apa yang harus kita concern banget saat kita situasi seperti itu? Ya, jadi cara tekniknya itu kalau kita bilang implementasi kan banyak metode ya. Ada yang cut over, ada paralel, ada juga yang bertahap gitu kan. Nah, itu kita mesti pinter-pinter cara teknik kita untuk mengatur jadwal sama kita teknik implementasinya. Seperti itu. Itu yang mesti pinter dan kita juga mesti ada spare. Nah, terutama ini spare, bukan kita jahat ya bikinnya. Kalau kita bikin timeline ini 6 bulan, kita bilang, kita bikinnya jadi 1 tahun, tidak begitu. Tapi kita mesti lihat
resiko yang akan timbul. Tidak semua resiko kita masukin ya, tapi resiko yang akan timbul kita taruh sebagai spare, gitu kan? Itu biasanya saya kasih 10-20% lah spare. Ya, seperti itu. Tadi putus ya. Iya, ya baik Pak. Berarti memang concern kita gitu memang harus melihat apa aja risiko yang bakal timbul gitu ya, supaya kita bisa mencegahnya di kemudian hari ya Pak. Ya, sebagai project. Ya, seiring dia pengalaman sebagai project manager, ya otomatis dia akan tahu resikonya. Makanya resikonya waktu dia di perusahaan garment dengan resiko di pabrik busa itu berbeda. Ya, terus resiko di kita pegang project B2B dengan B2C itu berbeda. Kita dengan perusahaan dengan yang skala low, middle, sama enterprise, resikonya juga berbeda. Ya, terus kita handle project yang usernya banyak sama usernya sedikit juga berbeda. Kita pegang project yang banyak cabang sama yang hanya satu perusahaan besar di satu gedung itu juga berbeda. Lama-lama akan biasa kalau sudah sering handle lah seperti itu. Baik Pak, berarti memang jam terbang itu mempengaruhi ya sebagai project manager itu Pak. Betul. Baik Pak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tadi Bapak menyinggung bahwa setelah pandemi, baik di masa pandemi, project manager tetap akan ada. Dan biasanya yang berbeda adalah sistem meeting online ya Pak. Selain itu, mungkin apa saja Pak yang berbeda? Apakah cuma memang meeting online-nya? Atau apa saja Pak yang berbeda? Sebagai kita sebagai project manager gitu, di masa pandemi ini yang terbatas sekali untuk melakukan segala hal. Ya, karena memang terbatas itu makanya kita harus menggunakan tools. Sekarang kan tools project management itu kan banyak sekali ya. Ya, saya nggak sebutkan lah di sini, nanti dikira saya iklan. Jadi banyak sekali tools itu dan harus kita manfaatkan sih. Dan dengan tools itu, karena kita kalau di IT consultant atau kita sebagai IT di sebuah perusahaan, nggak mungkin kita handle hanya satu project. Ya kan, kita handle bisa 1, 2, 3 project, dan makanya teknologi itu harus kita gunakan. Ya kan, ya, teknologi harus kita gunakan seperti sistem versioning. Ya, versioning, dokumentasi itu harus sangat penting. Karena kalau kita nggak begitu, kita akan jadi bermasalah seperti itu. Berarti kalau bisa saya simpulkan adalah ya memang kita harus memakai atau menggunakan tools-tools, yaitu teknologi-teknologi yang memang sudah ada ya Pak untuk mendukung kegiatan kita ya Pak. Harus semua sekarang kita bekerja harus menggunakan tools. Kalau enggak, kita akan kewalahan. Baik Pak, mungkin ini last question dari saya Pak. Untuk dari Bapak sendiri, ada nggak kayak nasihat atau tips and tricks bagi teman-teman Winusian ini yang ingin menjadi project manager Pak? Tipsnya, kalau mau tipsnya sebagai project manager itu adalah kita harus menjadi orang yang kalau kita bilang istilahnya kepo atau proaktif. Ya, proaktif itu kita harus selalu berkomunikasi rutin ya. Mungkin tiap pagi kita ada namanya walkabout ya. Itu yang saya lakukan, walkabout itu jadi tiap pagi ada 15 menit kita meeting dengan tim. Terus 2 hari sekali kita ada review dengan user hanya 15 menit. Gimana? Ada kendala nggak? Ada kesulitan nggak? Jangan kita bikinnya weekly meeting, pas weekly meeting baru kita bahas semuanya. Jadi kita kasusnya itu udah dari Senin baru ketanya minggu depan. Itu yang membuat kadang-kadang waktu kita kehabisnya. Nah, biasanya makanya sebut namanya daily meeting. Ya, daily meeting itu adalah langsung kita lihat progresnya. Atau mereka membuat tim membuat summary report hanya mungkin 1 paragraf. Apa yang sudah mereka lakukan hari ini, apa masalah mereka, dan apakah yang akan mereka kerjakan besok. Termasuk solusi dari masalahnya. Kalau nggak ada, mereka kasih notif, ini saya nggak bisa solve. Jadi langsung kita bahas bareng. Nah, itu trik saya sih selama ini untuk mempercepat implementasi proyek. Baik Pak, terima kasih Pak Ali. Mungkin teman-teman Winusian sudah dapat didengarkan, kita sama-sama saksikan tips and trick ya, dan juga perkenalan tentang project manager, bahwa project manager ini adalah salah satu job pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan dan tetap akan selalu eksis, baik di masa sebelum pandemi maupun nanti setelah pandemi.
Dan Pak Ali juga tadi sudah memberikan kita semua arahan apa yang harus dipersiapkan, baik dari communication skill, leadership, dan juga kayak pekerjaan yang harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita bisa menjadi project manager gitu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Ali atas bincang-bincangnya. Semoga sehat selalu. Dan bagi teman-teman Binusian, sekian dari video kita pada kali ini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.